Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Puspa Riawati. Pada video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan video sebelumnya, saya sudah membahas tentang pembelahan sel. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Ayo kita pelajari tentang organ reproduksi pada laki-laki, spermatogenesis, organ reproduksi pada perempuan, oogenesis, siklus menstruasi, filtrasi, dan kehamilan. Mengapa penting mempelajari materi ini? Yaitu untuk membantu kamu memahami struktur dan fungsi organ reproduksi sehingga kamu dapat menjaganya agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Organ reproduksi pada laki-laki dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama alat reproduksi luar, di mana alat reproduksi luar merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Nah, di mana bagian luar ini terdapat penis dan skrotum. Yang kedua yaitu alat reproduksi bagian dalam, yaitu alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Di antaranya adalah testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Pada kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri atas vasikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Mengidentifikasi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Berikut gambar kita lampirkan. Akan kita identifikasi secara singkat saja, yaitu menyebutkan nama organ dan fungsinya. Di mana bagian A adalah vas deferens yang berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Bagian B adalah uretra yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Bagian C adalah penis yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Bagian D adalah skrotum yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Bagian E adalah testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Bagian F adalah epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Bagian G adalah kelenjar Cooper atau disebut dengan bulbouretra yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Bagian H adalah kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Bagian I adalah kelenjar vesikula seminalis yang berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Bagaimana tanda sistem reproduksi pada laki-laki telah matang?
Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan mani dari penis. Apakah sebenarnya cairan mani itu? Cairan mani merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Masih ingatkah kamu di mana terjadi proses pembentukan sperma? Benar. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Pertanyaan saya, bagaimana proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis? Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok, tempat pembentukan sperma. Tempat kumpulan tubulus inilah sebenarnya struktur yang membentuk testis. Berikut saya tampilkan gambar potongan melintang tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1. Membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau disebut dengan N. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2. Membentuk spermatid yang bersifat haploid atau N. Akhirnya spermatid mengalami diferensiasi. Nah, spermatid ini mengalami diferensiasi atau disebut dengan perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Alat reproduksi pada perempuan. Alat reproduksi pada perempuan juga dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar yaitu vulva dan labium, sedangkan alat reproduksi dalam yaitu ovarium, saluran telur, rahim, dan vagina. Organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan akan kita bahas melalui gambar selanjutnya, di mana bagian A adalah ovarium. Struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus dan berfungsi menghasilkan sel telur atau disebut dengan ovum. Bagian B yaitu saluran telur atau sering kita sebut dengan tuba Fallopi atau oviduct. Saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Bagian C adalah infundibulum, struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi. Bagian E adalah endometrium yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Bagian F adalah uterus atau rahim, struktur seperti
buah pir ini yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Bagian G yaitu serviks. Bagian G ini yaitu serviks, yaitu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Ini ya, yang membuka ke arah vagina. Bagian H yaitu lubang vagina. Ini adalah lubang vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran yang mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Jadi melalui saluran ini. Tahukah kamu apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan selama siklus reproduksi atau disebut dengan siklus menstruasi. Struktur ovarium. Pada gambar struktur ovarium ini dapat kamu lihat bahwa di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel sementara, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder. Ya, ini ya, berkembang menjadi folikel sekunder dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Proses pembentukan sel telur atau oogenesis akan kita jelaskan melalui gambar. Sebelumnya pada struktur ovarium, selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Nah, oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Nah, pada masa ini terjadi pada waktu anak perempuan masih dalam kandungan. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2.
menghasilkan dua polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami meiosis tahap 2. Membentuk satu ootit dan satu polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit badan polar, ya, dan 3 polosit badan polar yang bersifat haploid, namun yang dapat berfungsi hanya satu sel telur ovum. Siklus menstruasi. Di sini saya tampilkan gambar. Bagi kamu yang perempuan tentunya sudah ada yang mengalami menstruasi. Apakah sebenarnya menstruasi? Ya, menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Nah, menstruasi biasanya terjadi 1 kali dalam 1 bulan. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Pada gambar di sini, siklus menstruasi dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase yang pertama, fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di depan otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan hormon progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi, yaitu fase yang kedua. Ya, lanjut. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat meletaknya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma.
estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut dengan ovulasi. Fase ketiga adalah fase sekretori. Fase sekretori, di mana folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirim sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan mengalami menstruasi. Nah, inilah yang baru benar-benar terjadinya menstruasi pada perempuan.